kita membaca surah pendek dulu, surah Al-Ikhlas. Silakan ketua kelas memimpin. Mari kita membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan nyanyi nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ketua kelas memimpin. Silakan ketua kelas. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Semuanya duduk kembali. Siapa? Bu absen dulu ya. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kemana? Izin. Ada surat? Ada. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Gimana semangat? Semangat. Gimana suasana di kelas kita ini? Sudah bersih? Sudah. Sudah disapu? Sudah. Oke, aman ya. Kita kemarin tentang apa? Tentang dakwah Nabi Muhammad sebelum Islam. Tentang misi dakwah sebelum Islam. Sekarang pelajaran kita tentang hijrah. Ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita pretest dulu ya. Ya Bu. Ya, silakan ketua kelas ke depan dulu berikan soal.
selama 3 tahun. Dan video tentang pelajaran kita pada hari ini tentang hijrah. Silakan yang mati ya. Tadi putarkan di video bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Kaira, silakan. Apa itu arti hijrah? Apa itu arti hijrah? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo Bu. Ya, silakan. Hijrah yaitu berpindah tempat. Ya, berpindah tempat atau pindah dasa. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kedua, dakwah terang-terangan. Jar. Setelah surah Al-Hijr ayat 94, Nabi mengundang Bani Hashim dan Bani Bani Muthalib. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi dan berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dengan melakukan pengancaman, penyiksaan, dan pencobaan hubungan. Yang ketiga, hijrah Habsyi. Turunnya surah Al-Zumar ayat 10 yang melandasi Nabi dan pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi. Hijrah pertama terdiri dari 12 orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam atau disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. Artinya apa? Orang-orang yang masuk Islam. Ya, orang yang pertama masuk Islam. Pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Kedua, Said bin Harisa bin Syahrir. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutkan diskusi. Silakan bagi kelompok 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan bentuk kelompok. Gimana, sudah siap? Perhatikan ya. Silakan lihat dulu sini. Silakan mendiskusikan materi tentang hijrah dengan pertanyaan diskusi. 1. Hijrah yang seperti apa yang diperbolehkan dalam ajaran Islam? Yang kedua, seperti apa makna hijrah menurut Islam? Yang ketiga, apakah perpindahan dari sebuah kondisi sebelumnya ke kondisi baru disebut hijrah? Dan seperti apa maksudnya? Ya, silakan mendiskusikan. Sama nak ya? Ya, boleh sendiri-sendiri. Silakan.
Dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada perpindahan yang dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah ini terdiri karena keinginan untuk mendapatkan tempat dakwah baru. Ada yang bisa menanggapi? Ya, ini ke depan. Dalam Islam ada dua jenis hijrah. Yang pertama, hijrah lahir atau hijrah ini berpindah tempat tinggal. Jelas? Gimana? Jelas? Nomor 4. Yang lain? Ada lagi? Hasil diskusinya, silakan. Ya, depan. Dari kelompok 2 akan membacakan diskusi dengan kelompok 2. Dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada perpindahan yang dilakukan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Proses hijrah ini terjadi karena keinginan untuk mendapatkan tempat dakwah baru. Bisa ditanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Kelompok 3? Kelompok 1? Tidak. Ya. Coba, silakan. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Dalam sejarah Islam, hijrah merujuk pada perpindahan yang dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah ini terjadi karena keinginan untuk mendapatkan tempat dakwah baru. Ya. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan contoh tentang berhijrah. Dulu tidak berjilbab, berpakaian ketat dan tipis, sekarang lebih sesuai dengan syariat seperti jilbab yang panjang hingga menutup dada, pakaian yang longgar, bahkan ada yang bercadar. Sekian dari saya. Ya. Oke. Kita menyimpulkan lagi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang diskusi kita tadi? Ya, dari kelompok 1 dulu. Silakan. Kesimpulannya adalah hijrah adalah perpindahan dari keadaan yang semula buruk menjadi keadaan yang baik. Jadi hijrah adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara berpikir, dan memperbaiki cara berucap serta bersikap. Ya. Yang lain, kelompok 2. Saya mengusulkan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain: 1. Yathrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan. Kelompok 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah
Surah kedua ayat 218. Ya. Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah kesimpulan tentang Hijrah. Sekarang kita proses. Ya. Coba ke kelas depan untuk membaca lagi. Buku 5. Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Kerjakan sendiri-sendiri. Nah, siapa ini? Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, dikumpulkan. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih tugas atau PR ya. Ya, Bu. Rumah ya. Sekarang kerjakan PR ya. Kerjakan halaman 51. Ya. Soalnya, mengapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habsyah sampai 5? Pelajaran kita pada hari ini kita lanjutkan pelajaran minggu depan, yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya. Gimana? Pada hari ini sudah senang? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Sampai di sini untuk mengakhiri pelajaran kita, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.